Ya, tolong dibaca, Aprita Al-Fadila. Beberapa bentuk solusi. Solusi analitik adalah solusi yang diperoleh secara langsung dengan tersedianya suatu formula atau rumus. Solusi algoritmik adalah solusi yang dapat diperoleh dengan menggunakan suatu algoritma, prosedur tertentu. Solusi simulasi adalah solusi yang diperoleh dengan melakukan suatu eksperimentasi simulasi. Oke, ya. Oke, selanjutnya Raka Sukma Barata. Ada? Siapa? Ada Pak? Ada suara Raka nggak Pak? Ya, ada. Ya, cok. Sistem dan model. Sistem adalah sekumpulan unsur dari suatu realitas yang terbatas yang menjadi objek perlahan. Sistem bersifat relatif karena tergantung pada tujuan mempelajari sistem tersebut. Model adalah penyederhanaan dari sistem dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting serta mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada telahan yang dilakukan. Oke, ya. Selanjutnya, coba Amalia baca. Amalia Jenis-jenis model. Saya Pak. Jenis-jenis model. Pertama, model ikonik. Yang kedua, graphical model. Yang ketiga, mathematical dan logical model. Oke, ada yang tahu contohnya model ikonik itu seperti apa? Ada yang tahu contohnya? Seperti apa itu model ikonik? Ya. Model ikonik itu seperti apa? Baru dengar saya, Pak. Oh. Oke. Ya, model ikonik. Ya, bentuknya seperti icon. Icon itu apa sih? Icon. Lambang gitu, Pak. Ya, coba ciri khas. Oke, apa ya? Oh ya, kalau Paris, icon city-nya apa? Menara Eiffel. Menara Eiffel. Nah, Menara Eiffel ya. Menara Jadi, Eiffel. Nah itu Menara Eiffel ya, ada modelnya ya, ada bentuk sederhananya, biasanya kan dijadiin gantungan kunci. Nah itu adalah ikonik ya, jadi itu adalah replika gitu. Oke. Ya kalau di Mekah itu Ka'bahnya gitu kan ya, jadi seperti replikanya, ikonnya gitu. Kalau Bandung ikonnya apa? Apa yang mencirikan bahwa itu kota Bandung? Gedung sate, Pak. Ya, salah satunya itu ya, gedung sate. Nah, itu ikonik. Kalau graphical model grafik, model apa yang bentuknya grafik? Ya, oke. Ada yang tahu? Ya, graphical model. Ya, paling gampang ya peta ya, itu bentuknya kan graphical ya. Kalau enggak blueprint. Nah, itu juga contoh graphical model ya. Gitu. Oke. Nah, mathematical model, nah ya salah satunya matematika model itu nanti ya untuk di praktikum kali ini ya, itu matematika modelnya saya ambil itu adalah mencari jalan ya, mencari jarak dari jalan, rute yang ditempuh. Nah itu contohnya. Oke, selanjutnya, Trisman Rinaldi. Ya Pak, siap. Jenis-jenis model terbagi antara dua, yaitu model deskriptif yang ditentukan dari sekumpulan kondisi input dan strategi operasi. Model ini akan memprediksi apa yang akan terjadi, model input atau sampai ke output. Dan kedua, model preskriptif ditentukan sekumpulan kondisi,
Model ini akan memberikan Anda suatu solusi terbaik untuk suatu kondisi tertentu. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Selanjutnya, Aulia Nukita Rahmawati. Ya Pak, hadir Pak. Sok tolong dibaca. Jenis-jenis model, yang pertama model statis versus model dinamis. Model statis merangkap tingkah laku sistem pada sebuah titik waktu tertentu. Rata-rata tingkat pengambilan tahunan dari suatu investasi. Total penggunaan bahan bakar pada suatu trip. Model dinamis menggambarkan tingkah laku sistem sepanjang waktu tertentu. Tingkat inventory suku cadang dari suatu sistem manufaktur. Banyaknya orang yang menunggu sepanjang waktu untuk dilayani pada suatu sistem layanan pelanggan. Oke ya. Nah, sebagai contoh untuk model statis ya, seperti ini. Misalkan tinggi badan Anda. Nah, itu adalah contoh model statis. Ya, dari bulan lalu, tahun lalu tingginya sama kan ya. Kalau model dinamis itu misalkan adalah berat badan Anda ya massa sebenarnya ya, tapi nyebutnya berat badan. Oke. Sebelum makan dengan sesudah makan itu kan beda ya, gitu. Jadi dinamis. Ketika sesudah makan yang pedas dengan sebelum yang makan pedas kan itu beda ya. Sebelum mencret dengan yang sesudah mencret kan ya, jadi berat badannya berbeda ya, gitu. Oke. Nah itu contoh yang dinamis. Jadi dia bisa berubah ya, walaupun perbedaan berat badan ya satuannya gram ya, walaupun biasanya kita ngitungnya berapa kilo berat Anda. Nah, itu kan sebenarnya tidak sama ya dari setiap waktunya. Oke. Selanjutnya Esti, coba baca. Hadir Pak. Jenis model deterministik versus stokastik. Model deterministik mengabaikan keragaman acak. Model stokastik secara eksplisit memperhatikan adanya keacakan. Contoh-contoh keacakan yang menjadi perhatian dalam suatu model meliputi yang pertama, lamanya suatu operasi, yang kedua, lamanya menunggu, yang ketiga, frekuensi kegagalan, yang keempat, waktu antar kedatangan pelanggan. Oke ya. Nah, sebagai contoh untuk model deterministik ya, biasanya kita ngitungnya jarak. Bandung Jakarta ya jaraknya akan selalu sama ya dari tahun ke tahun gitu. Kecuali ya secara tiba-tiba ya misalkan kayak kemarin ada ya jalan tolnya dia longsor ya turun gitu. Nah, akibatnya jarak Bandung Jakarta berubah gitu. Nah, yang stokastik itu selalu berubah gitu ya. Jadi seperti Anda dari Bandung ke Jakarta secara waktu itu beda-beda. Kalau pagi misalkan Anda berangkat Bandung Jakarta pagi hari Senin itu akan berbeda dengan sore hari Sabtu gitu ya. Itu yang membuat dia stokastik, artinya ya apakah ini lagi macet atau lagi lengang gitu ya, itu stokastik. Kita tidak tahu keadaan seperti apa gitu ya. Jadi itu yang membuat random. Nah, stokastik itu random gitu. Oke, selanjutnya di Kanata Amrul. Saya Pak. Simulasi komputer. Simulasi komputer adalah suatu proses perancangan model logika matematika dari suatu sistem nyata dan bereksperimentasi dengan model ini secara abstrak pada komputer. Ya, nanti ini simulasi komputer ya kita lihat di praktikum ya. Oke, selanjutnya Lutfi Ridho. Hadir Pak. Ya, silakan. Simulasi komputer. Dengan dimungkinkannya kita melakukan suatu eksperimentasi secara abstrak tentang suatu sistem, maka dimungkinkan diperoleh suatu kesimpulan berkenaan dengan sistem tersebut dengan ciri tanpa harus membangun sistem. Jika kita ingin mengevaluasi suatu sistem yang belum ada, tanpa mengganggu sistem, jika kita ingin mempelajari sistem yang tengah beroperasi dan
melakukan suatu eksperimen pada sistem amatlah mahal ataupun berbahaya. Selanjutnya, tanpa harus menghancurkan sistem. Misalnya, kita mempunyai tujuan untuk menentukan limit tekanan pada suatu sistem. Oke ya, nah, itu simulasi komputer. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, nah ini ya, ini adalah langkah-langkah dalam studi simulasi. Jadi kita buat dulu, pertama itu formulasi masalahnya, ya. Lalu kita set, ya, kita tentukan objektivitasnya apa, tujuan utamanya, lalu kita bikin modelnya seperti apa, lalu kita ambil datanya juga, ya, yang keempat ini, apakah modelnya perlu diperbaiki atau tidak, ya, perlu divalidasi atau tidak, lalu kita desain juga, ya, modelnya. Nah, kita lakukan percobaan terhadap model tersebut, apakah cocok atau tidak. Nah, kalau ternyata berhasil, ya kita laporkan. Kalau tidak berhasil juga ya dilaporkan juga, ya. Lalu kita implementasi dari hasil tersebut. Gitu. Oke. Nah, ini model penelitian untuk sistem, ya. Gitu. Jadi saya punya sistem, kita lakukan dua tipe, ya. Yang pertama itu dengan aktual system, jadi kondisi nyata kita langsung aplikasikan, gitu. Yang kedua itu kita buat modelnya, gitu, ya. Nah, untuk model ini ada dua, jadi kalau Anda buat bentukannya maka ada bentukan fisiknya, ya. Nah, untuk yang mathematical model biasanya ya kita lihat formulanya saja, gitu. Oke. Dari formula apakah ini bisa diselesaikan secara analitik, ya, atau kita selesaikan secara simulasi. Nah, yang biasanya persamaan analitik ini solusinya jelas, ya. Kalau simulasi berarti ya ini banyak solusi, ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya Elizabeth Novi, coba baca. Oh, tidak ada. Elizabeth Novi. Oke, kalau tidak ada, Wikantio Hutomo. Hadir, Pak. Oke, silakan. Tolong dibaca. Simulasi sistem antrian dengan satu pelayan. Yang pertama, model suatu proses pemeriksaan dalam manufacturing suatu produk tertentu. Kemudian produk disampaikan pada petugas pemeriksa pada suatu daerah pemeriksaan. Ketiga, petugas pemeriksa melakukan setiap pemeriksaan terhadap produk itu. Yang keempat, setelah proses pemeriksaan, produk akan meninggalkan daerah pemeriksaan. Oke, ya. Coba Hartini Puji. Ya, Pak. Ya, silakan. Simulasi sistem antrian dengan satu pelayan. 3 aspek pada sistem tersebut. Yang pertama, proses kedatangan produk pada daerah pemeriksaan. Yang kedua, proses antrian produk untuk diperiksa. Yang ketiga, aktivitas pemeriksaan produk. Oke, ya, jadi ini simulasinya, ya, misalkan Anda belanja, ya, di minimarket, ya. Ini, jadi saya ada, nah, yang kotak ini adalah si kasir, ya. Nah, ini pelanggan, ini lagi mengantri, ya. Jadi saya punya ini adalah pelanggan pertama, kedua, ketiga, nah ini yang keempat. Nah, ini yang sudah selesai, ya. Jadi sudah live gitu keluar. Nah, jadi si pelanggan yang pertama ini dia akan ketemu dengan kasir, ya. Lalu kasir akan memeriksa, ya, barangnya apa aja sih, gitu yang dia beli, gitu ya, diperiksa, lalu dihitung, okay, berapa yang harus dibayarkan. Kalau selesai, ya, lalu si barangnya Anda kemas, lalu Anda bayar dan tinggalkan. Nah, ini kan biasanya simulasi untuk satu pelayan, ya. Jadi biasanya kalau di minimarket ya pelayannya kasirnya cuma satu, ya. Kalau begitu banyak baru aja ada kasir keduanya. Nah, itu adalah contoh simulasi antrian, ya, dengan satu pelayan. Oke, ya. Selanjutnya
Oke, ya, materi yang ini selesai. Nah, kita masuk ke system thinking. Nah, ya. Oke, kita masuk ke system thinking. Ya, nah, kita lihat bagaimana sistem itu berpikir. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ya, nah, ini adalah apa ini? Ya. Ini iceberg ya, iceberg itu apa? Bongkahan es ya. Jadi yang terlihat itu yang di atas, sedangkan yang di bawahnya juga ternyata lebih besar ya, tapi tidak terlihat gitu. Nah, oke, jadi saya punya bongkahan es seperti ini. Nah, oke. Ya. Nah, jadi yang terlihat oleh orang lain itu adalah bagian atas atau bagian event ya, apa yang sedang terjadi gitu kan. Nah, sedangkan yang tidak terlihat itu yang di bawah ada pattern, ada struktur dan ada mental models ya. Jadi, nah di sini ya, nah apa yang ya misalkan trennya seperti apa ya, pattern gitu. Oke, jadi lalu struktur itu polisi law, basic ya. Oke, kita lihat ke contoh saja lah. Nah, ini ya. Eventnya adalah seperti ini. Coba siapa? RD ya. Coba terjemahkan yang ini mental models. Coba bahasa Indonesia kan. Ya, bagian yang ini mental models. Coba diterjemahkan. Nah, ini. Ya. Mental model, what assumption, belief, and value do people hold about the system? What belief keep the system in place? Nah, coba bahasa Indonesia kan. Apa asumsi belief itu keyakinan dan keuntungan yang dipegang oleh orang, people hold about the system, dipegang orang tentang sistem, dan apa keyakinan dipegang sistem dalam tempat, career the most important piece. Oke ya, nah, coba. Nah, oke kalau gitu kita baca dari atas ya. Catching a cold, apa itu catching a cold? Apa itu catching a cold? Ya, paling gampangnya saya demam. Nah, demam itu cold itu demam ya. Nah, demam, panas tiris. Nah, ya. Menderita panas tiris. Itu eventnya adalah Anda itu terkena panas tiris. Nah, apa yang menyebabkannya? Apa patternnya? Ya. Patternnya, ya, saya bisa terkena panas tiris itu gara-gara katanya sleeping less. Artinya kurang tidur. Kalau Anda kurang tidur, maka Anda akan demam. Gitu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Anda kurang tidur? Ternyata yang menyebabkan Anda kurang tidur itu adalah stres at work. Stres ketika kuliah, makan tidak nyaman, ya. Lalu Anda juga karena lagi di kosan, ya makanan sehat itu tidak terjamin ya. Beda kalau di rumah. Biasanya makanan ya sedikitnya terjaga oleh ibu bapaknya ya. Nah, apa yang menyebabkan ini? Nah, ternyata ini ada anggapan bahwa ya kuliah itu lebih penting ya. Career is more important than your identity ya. Artinya ya kuliah itu lebih penting. Maka ngapain sih harus makanan sehat? Udah makanan sehat mahal ya. Istirahat juga
kurang terjamin. Nah, ya biasanya gara-gara kuliah katanya. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu identifikasi dari iceberg ya, guiding dari sistem thinking ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, ada yang tanyakan? Oke, selanjutnya kita masih ada waktu. Oh ya, masih ada, cukup kayaknya. Oke. Nah, kita masuk ke kuliah titipan. Nah, ini titipan dari Pak Ekra dan Bu Erna ya. Nih. Oke, itu adalah kuliah tentang design thinking. Anda berpikir tentang design thinking ya. Bagaimana berkreatif idenya. Oke, ya. Oke. Nah, jadi untuk design thinking itu pertama itu adalah understand. Artinya Anda harus memahami dulu. Lalu explore, mengeksplorasi, mencari tahu ya. Setelah mencari tahu ya Anda kumpulkan informasi, materialize gitu. Oke. Nah, sebagai informasi nah, seperti ini. Oke, 10 menit cukup lah. Ya. Oke, coba Arif Muhammad Taufik Alvarez ada? Ya? Ada Arif? Tidak ada. Oke, tidak. Oh, ini Pak, saudaranya ada yang meninggal, Pak. Oh iya, ya sudah. Oke ya. Dia izin telat katanya, Pak. Kalau gitu Arya ada Arya Andika. Tidak ada juga. Arya. Oke, Selfie Bri Asti. Coba terjemahkan ini. Empathize sama define. Empathize, interview, shadowing, seek to understand, non-judgmental. Ini semua terjemahkan. Yang empati itu berempati. Berempati itu seperti wawancara, terus membayangi, berusaha bisa. untuk memahami, lalu tidak menghakimi. Oke, lalu define. Apa itu define? Itu mendefinisikan. No, ini apa? Persona itu apa ya Pak? Kalau persona. Apa itu persona? Persona. Ya. Personal gitu. Persona itu apa ya? Jadi semacam karisma ya, Pak. Jadi ya, kayak semacam karisma lah apa ya? Tentang orang sebenarnya. Jadi misalkan selfie, selfie itu kalau dilihat di sini berjilbab gitu. Wow. Personanya, wow kayaknya ini Muslim sejati. Nah itu kan persona ya. Oke, selanjutnya role objective. Tujuan peran. Lalu keputusan. Tantangan. Dan juga pain point. Pain, sakit, point, titik. Maksudnya gimana Pak? Ya. Oke ya, jadi apa yang membuat sakit misalnya? Biasanya kan, sebagai customer juga kan Anda punya rasa sakitnya ya. Wah ternyata saya beli di tempat ini ditipu gitu kan. Nah itu sebenarnya pendefinisian ya, gitu. Gain, oke ya. Oke, selanjutnya Ana Fitri, Ari. Hadir, Pak. Ya, silakan. Tolong diterjemahkan ini. Ya, ini semua. Ya, Pak. Ya.
IDEA, pengertiannya itu berbagi ide. Yang kedua, semua ide layak. Ya, semua ide itu layak. Terus? Default. Ya. Diverge and converge. Menyimpang atau ya menyimpang dari tujuan, atau konvergen itu berarti dia sesuai dengan tujuan. Terus ini apa? Setuju dengan suatu pikiran. Ini memprioritaskan. Oke, selanjutnya ini apa? Prototype. Mock-ups. Prototipe. Ya, mock-ups apa mock-ups? Maket itu apa, Pak? Ya, bisa jadi maket itu ya, mock-ups. Oke, terus? Storyboard, cerita, storyboard. Ya, story apa? Cerita apa? Ya kita buat papan ceritanya ya, seperti apa. Terus ini apa? Keep it simple, tetap simple. Ya, dibuat sederhana, keep it simple. Terus? Gagal cepat. Iterate quickly. Ya. Mengulang dengan cepat. Ya, mengulang dengan cepat ya. Jadi prototype itu ya langkahnya seperti ini ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya Ibnu Berlian. Ini sudah tadi. Oh ini. Oke. Ibnu Berlian. Ada? Oh ya Pak. Halo Pak. Ada Pak. Oke, apa bahasa Indonesia ini? S Pak. S. Okay. Understand. Ya, mengerti tentang apa? Implementasi ya. Hambatan, mengerti tentang hambatan. Oke, apakah boleh. itu bekerja? Kemudian role play, berarti perannya apa gitu ya? Ya. Bermain peran. Ya, bermain peran, betul. Diulangi lagi dengan cepat. Oke, selanjutnya cara melaksanakannya dengan di skalabilitas. Terus menemukan ide-ide yang baru. Siap untuk empati berikutnya, dan terakhir dilakukan lagi dengan cepat. Oke, ya. Diulangi lagi dengan cepat. Jadi kita ulangi lagi prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya dia berulang ya. Nah, oke. Jadi dari understand, explore, materialize, nanti understand lagi, explore, materialize ya. Jadi sistemnya akan berkembang terus ya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Oke.